Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi ar-rahmah. Walhamdulillahilladzi sabaqat rahmatuhu ghadabu. Walhamdulillahilladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa iyya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Wa qala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sadaqallahul azim wa ballaghana nabiyunal karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwanul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tak terhitung hikmah dan makna dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang Islam sebagai ajaran rahmah. Allah Subhanahu wa taala menampakkan rahmatnya pada agama Islam yang syarat dengan kasih sayang. Tak satu pun perintah yang ada di dalam Islam yang memberatkan manusia untuk dikerjakan. Bahkan dalam keadaan tertentu, perintah dapat dikondisikan sebagai bentuk keringanan dalam mengamalkan agama, seperti mengqasar salat atau menjamaknya ketika dalam keadaan safar, berbuka puasa bagi yang uzur dan lain-lain. Bahkan di awal-awal disyariatkannya agama Islam, umatnya dilarang untuk banyak bertanya kepada Rasulullah agar tidak memberatkan dengan perintah baru seperti yang terjadi pada umat-umat masa lalu. Islam berpesan kepada umatnya untuk saling mengasihi dan menyayangi. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian dari orang-orang yang beriman dan mereka saling menasihati kesabaran dan menasihati untuk berkasih sayang. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita untuk menebarkan kasih sayang bukan hanya kepada manusia tapi kepada seluruh makhluk. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ard yarhamukum man fis sama. Orang yang menebar kasih sayang akan disayangi oleh Yang Maha Penyayang. Sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Untuk mewujud nyatakan tebaran kasih sayang, Islam memerintahkan kita untuk bersilaturahim. Kata yang indah didengar, pilihan dua kata silatu dan rahim dalam merangkai kata majmuk untuk sebuah makna yang syarat dengan hubungan kasih sayang. Betapa mulianya istilah itu, meminjam nama Tuhan yang indah, Ar-Rahim. Allah berfirman, Anar Rahman khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Rawahu Abu Daud. Allah berfirman, saya adalah Ar-Rahim,
saya ciptakan rahim dan kuambil dari pecahan namaku. Siapa yang bersilaturahim, aku akan menjalin hubungan dengannya. Siapa yang memutuskan silaturahim, saya akan putuskan hubungan dengannya. Rahim di mana kita pernah berada di dalamnya selama 9 bulan adalah nama Tuhan untuk kita gunakan dalam bermuamalah di muka bumi ini. Sepertinya menitip pesan kepada kita bahwa apapun profesi, suku, bangsa, bahkan agama kita, kita tetap bersaudara. Kita tercipta dari rahim yang sama. Segala sesuatunya hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di muka bumi dijemput dengan rahmat Allah. Kita hidup di bumi disertai rahmat Allah. Semoga kita tinggalkan bumi ini dengan rahmat Allah. Dan saatnya kita berharap semoga dengan rahmat Allah kita menikmati bahagia di akhirat kelak. Seluruh makhluk hidup karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khalaqa mi'ata rahmah. Kullu rahmatin tibaqa ma baina as-samaa'i ila al-ard. Faja'ala minha fil ardi rahmah. Fabiha ta'tufu al-walidatu ala waladiha. Wal wahsyu wat tayru ba'duha ala ba'. Fa idza kana yaumul qiyamah akmalaha bihadhihi ar-rahmah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan 100 rahmah. Setiap rahmah meliputi antara langit dan bumi. Satu dari rahmah dititip di bumi, karena rahmat yang satu itulah sang ibu menyayangi anaknya. Binatang hidup dengan sejenisnya dengan berkasih sayang. Nanti pada hari kiamat akan digenapkan kasih sayang itu. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya berkasih sayang adalah naluri dan fitrah makhluk, terutama manusia. Mengasihi orang lain hakikatnya mengasihi diri sendiri. Dia adalah aku, dia adalah bagian dari hidupku. Sedihku adalah sedihnya, dan bahagianya adalah bahagiaku. Begitulah makna sabda Rasulullah, mathalul mu'minin fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'adu tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Umpama orang mukmin adalah dalam berkasih sayang seperti tubuh yang satu. Jika satu sakit, yang lain pun ikut merasakannya. Karena itu tak dikatakan muslim jika ia tak bisa berdamai dan menyejukkan lingkungan sekitarnya. Tak dikatakan mukmin jika ia tak menjaga dan menenteramkan selain dirinya. Tak dikatakan muhsin jika tak mampu memperbaiki dan merawat alam sekitarnya. Sumber dan pemilik rahmah adalah Sang Maha Rahmat. Huwar Rahmanur Rahim. Dua sifat yang mendominasi sifat-sifatnya. Dia Ar-Rahman, tak pilih kasih untuk seluruh makhluknya di bumi. Dia Ar-Rahim, tak terbatas kasihnya untuk hambanya di akhirat. Islam sebagai konsep yang ideal, sebagai referensi agama kasih sayang, tak diragukan lagi. Tak ada celah sedikit pun mengidentikan Islam sebagai agama kekerasan. Masalahnya adalah, apakah kita bisa menjadi pengamal Islam yang rahmat? Sebab faktanya orang luar kadang mengidentikan Islam dengan penganutnya. Sikap kita selaku umat Islam adalah taruhannya. Yang menggambarkan Islam dalam tontonan kehidupan adalah penganutnya. Jangan-jangan kita sendiri yang cederai Islam yang rahmah terganti dengan Islam yang marah. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Demikian kekhawatiran Muhammad abduh. Itulah sebabnya kita selalu memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali untuk konsisten dalam sikap netral, siratal mustaqim. Bukan berada pada dua kutub ekstrim antara ketidakberdayaan
al-maghdub, dan kekerasan ad-dhalin. Netralitas adalah satu makna wasatiyah. Wasatiyah hanya dapat dilakoni oleh yang memiliki sifat kasih dan sayang yang terbangun dalam diri seseorang dan masyarakatnya. Apakah salat sekalipun kita lakukan secara minimalis 17 rakaat dan 5 kali salam sudah mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita sebagaimana pesan damai dan kasih sayang dalam salam akhir salat kita? Karena itu Allah Subhanahu wa taala menantang kita, apakah kita mampu menjadi role model dengan sikap netral sebagaimana ajaran agama Islam yang wasatiyah. Tantangan itu kita bisa lihat dalam pertengahan surah Al-Baqarah yang jumlahnya 286, persis pada ayat 143 Allah menantang kita, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang netral agar kalian menjadi saksi, role model untuk manusia, sebagaimana Rasulullah bagi kalian sebagai saksi atau contoh yang baik. Jamaah rahimakumullah, hanya dengan contoh Nabi menjadi referensi kehidupan yang amat kaya dengan hikmah dan pelajaran. Salah satu saksi yang menjadi bukti sejarah tentang kasih sayang Nabi kepada siapa saja. Suatu ketika Khalifah Abu Bakar bertanya kepada putrinya Aisyah yang juga merupakan istri Rasulullah, "Wahai anakku, apa kira-kira amal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika masih hidup tapi belum sempat saya kerjakan?" Aisyah menjawab, "Rasulullah SAW selalu memberi makan kepada seorang Yahudi buta di pojok sudut pasar." Abu Bakar kemudian menemui perempuan tersebut. Sambil menyiapkan makanan, Abu Bakar mendekati perempuan Yahudi yang buta itu. Ternyata sang perempuan Yahudi itu menghina Rasulullah dan menyuruh orang-orang di pasar untuk tidak mengikuti ajakan Muhammad yang pendusta dan penyihir. Dalam pikiran Abu Bakar, betapa luar biasa dan besarnya hati Rasulullah. Kalau bukan karena berusaha mengikuti jejak Rasulullah, pastilah Abu Bakar tidak menyuapinya. Akhirnya suapan pertama pun telah masuk, tapi Abu Bakar sangat kaget. Sambil memuntahkan makanannya, perempuan buta itu berkata ketus, "Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa memberi aku makan." Abu Bakar berkata, "Dari mana engkau tahu bahwa aku bukanlah orang yang biasa memberimu makanan?" Perempuan itu menjawab, "Makanan yang engkau beri tidak kau haluskan terlebih dahulu. Orang yang biasa memberiku makan selalu menghaluskan makanan lebih dahulu. Karena itu ia tahu bahwa gigiku sudah tak sanggup lagi mengunyah makanan." Abu Bakar sambil terisak berujar, "Ketahuilah, orang yang biasa memberimu makan sudah wafat, dan aku adalah sahabatnya. Orang yang biasa memberimu makan adalah Muhammad, lelaki yang tiap hari selalu bersabar meski kau hina dan caci." Perempuan Yahudi yang buta itu seketika tersentak, kemudian tangisnya pun pecah. Ia menyesal belum sempat meminta maaf kepada orang yang sangat peduli dengannya. Akhirnya di hadapan Abu Bakar menyatakan keislamannya. Dalam kasus lain, Gubernur Amr bin As bermaksud membangun masjid. Namun di atas tanah tersebut berdiri sebuah gubuk reot milik seorang kakek Yahudi. Sang kakek Yahudi keberatan, sekalipun gubuknya akan diganti dengan tempat yang lebih baik, karena desakan gubernur membuatnya tak berdaya untuk bertahan. Sang kakek akhirnya meninggalkan gubuk itu dengan rasa kesal dan marah. Meski demikian, ia tak putus asa. Ia bersikuku bertemu langsung
kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab. Walhasil, sang kakek berhasil menemui sang khalifah. Setelah beliau mendengar secara saksama, beliau mengambil sepotong tulang yang digoreskan dengan pedangnya untuk dikirimkan kepada gubernur Amr bin As. Ketika kiriman itu sampai di hadapan gubernur, ternyata gubernur yang berwibawa menjadi pucat pasi, gemetar dan menangis terisak-isak. Sang kakek bertanya tentang kondisi jiwa sang gubernur. Amr bin As menjawab, "Sebagai gubernur, saya tidak mampu berlaku adil. Aku tidak berbuat lurus dalam perkara penggusuran rumahmu. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan ketidakadilanku di hadapan Tuhanku kelak? Nanti ketika aku telah berubah menjadi tulang belulang, tak ada dayaku lagi untuk memperbaiki diri. Maka jadilah aku makhluk yang merugi. Ketika aku melihat tulang bergores ini, sadarlah aku akan kepemimpinanku. Sepertinya kini aku telah menjadi tulang belulang. Semakin aku menyadari ini, semakin takutlah aku. Beruntung Khalifah Umar mengingatkanku." Sang kakek Yahudi sungguh terkejut dengan penjelasan itu. Tak disangka hati sang gubernur demikian halus, sangat memperhatikan umatnya dan sangat takut akan ketidakadilan yang dilakukannya. Sang kakek jujur dan sadar, memang sebenarnya sepantasnya gubukku yang reot dipindahkan dan digantikan dengan rumah yang lebih layak. Akulah yang justru egois dalam masalah ini. Marilah jamaah sekalian, kita berupaya menggores sebanyak mungkin contoh-contoh kerahmatan dan kasih sayang dalam kehidupan kita, agar kita dapat menjadi cermin kepada yang lain. Ad-dinu yusr wa la yughalib ad-dinu ahad illa ghalabah. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan itu hilang dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala izami ni'amihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fattaqullaha ibadallah wastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa. Ayuhal muslimun, la yastati'u kainan man kana min insin aw jan ay yahjuba rahmat aw yamna'uha an khalqillah. Qala Allah Ta'ala, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.